Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Berarti kita diberi kesempatan tahun ini di bulan suci Ramadan untuk menambah amal ibadah, untuk beribadah di bulan suci Ramadan, dan untuk istighfar dan taubat jika kita pernah berbuat dosa sebelum Ramadan. Dan berarti Allah beri kesempatan kita dengan hidup ini untuk menambah ilmu. Maka di dalam bulan puasa sesudah itu sholat isya sebelum tarawih, kita diberikan tausiah oleh para ustadz di setiap masjid. Maka untuk malam hari ini tausiah kita ialah hikmah tilawatil Quran. Sebagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi, itu bahwa orang-orang yang diberi petunjuk, orang-orang yang itu yakin kepada Al-Quran, tidak ragu lagi dengan Quran, termasuk orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, atau kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau, hai Muhammad. Itu orang yang tidak ragu lagi tentang Al-Quran dan tidak ragu lagi tentang hari kiamat, dan mereka itu adalah dapat petunjuk, dan mereka itulah yang dapat itu ahli taqwa. Karena itu berarti Quran yang diturunkan adalah kita beriman. Lalu beriman pada Quran itu apa? Terdengar orang baca Quran, oh itu Quran yang dibaca. Ketemu di tengah jalan itu, oh ini Quran. Ya bukan itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami beri kitab Al-Quran kepadanya, mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar membaca. Dan itulah orang yang beriman dengan Al-Quran atau kitab. Tapi orang yang kafir dengan Quran, itulah orang yang akan merugi. Berarti di sini orang beriman pada Al-Quran itu bukan sekedar percaya begitu saja, tapi ialah dibaca. Nah, dia makanya dikatakan dalam firman-Nya ialah yatlunahu haqqa tilawati. Bagaimana membaca Al-Quran dengan sebenarnya? Pertama ialah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan itu makhrajnya, sifat hurufnya. Inilah yang disebut dengan membaca Al-Quran. Lalu apa hikmah dari membaca tadi? Ya, ini banyak hadis menerangkan masalah membaca itu. Ya. Kenapa? Karena ayat yang paling pertama turun itu Iqra, ialah membaca. Maka sebagai hikmah membaca Al-Quran itu ada di antara Lu'lu' wal Marjan jilid 2, itu Bukhari Muslim dari Al-Bara bin Amir. Apa kata beliau? Rajulun, ada seorang laki-laki yaitu membaca surat Al-Kahfi. Itu qara'a rajulun Al-Kahfi. Wa fid dari dabbah, sedangkan di halamannya ada binatang. Dan yang mengatakan binatang itu kuda di halamannya.
Di saat dia membaca itu surat Al-Kahfi, maka hampir keluar kuda itu dari kandangnya. Dia hampir itu lepas dari tambatannya. Lalu besok hari melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi di malam hari ketika aku membaca surat Al-Kahfi, tapi kudaku hampir lepas dari tambatannya. Maka Rasulullah katakan, Iqra' pelan, baca terus wahai Syanu. Kenapa? Karena fa'innaha as-sakinah nazalatil Quran. Karena waktu engkau membaca Al-Quran itu diturunkan sakinah. Maka sakinah itu ada dua, ada berbentuk awan yang hitam karena malaikat yang mengerumuninya. Dan di saat itu maka binatangmu merasa ketakutan. Di saat kamu berhenti maka dia tenang lagi. Itu artinya sakinah yang diturunkan secara lahiriah. Tapi di saat engkau membaca, sakinah itu turun kepada hatimu. Berarti hikmah membaca Al-Quran itu ialah membawa ketenang hati. Ini mudah-mudahan di bulan puasa Ramadan, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena itu adalah akan menenangkan, menurunkan as-sakinah kepada hati kita. Lebih di masa sekarang, mungkin barangkali hati kita gundar, gelisah dengan keadaan yang terjadi. Mungkin karena yang punya itu mobil, masalah itu minyak, masalah itu minyak goreng lagi bagi ibu-ibu. Cari ketenangan jiwa dalam masalah ini, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Lalu di dalam hadis Ahmad dari Abu Hurairah, mukhtar hadis, Rasulullah bersabda, jangan kamu membaca, malah manistama'a ila ayatim min kitabillah, siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, satu ayat pun yang didengarnya orang baca, kataballahu hasanatun mudha'afah, akan dituliskan oleh Allah kebaikan yang berlipat ganda. Itu baru mendengar saja sudah ditulis kebaikan yang berlipat ganda. Itu satu hikmah. Orang yang membaca, orang mendengar pun itu dilipat gandakan. Karena itu keistimewaan hikmah dari membaca Al-Quran itu bisa membawa ketenangan hati. Dengan mendengarnya saja akan berlipat ganda kebaikan. Tanpa kita beramal, kebaikan itu berlipat ganda karena hanya mendengar Al-Quran. Bagaimana jika dibaca? Kelanjutan dari hadis tadi, wa man tala ayatan min kitabillah, siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, bukan banyak, satu ayat saja, kata Rasulullah, kanat lahu nurun yaumal qiyamah, akan diberi cahaya dia nanti di hari kiamat. Ini adalah hikmah membaca. Selain dari menenangkan jiwa, termasuk di hari kiamat nanti adalah orang yang diberi nur oleh Allah. Untuk apa lagi nur? Ya, padahal dalam sabda Rasulullah, matahari hanya 1 mil, 1,5 kilo atau 1,6 kilo dari perbedaan pendapat tafsir tadi. Bagaimana cahaya terangnya? Kenapa? Ini adalah ibarat kita membawa mobil. Apabila cahaya yang terang dari lampu lain dengan itu didimnya, kita juga mendim, maka berarti lampu itu akan redap. Maka begitulah di hari kiamat, walaupun matahari itu tingginya 1 mil, tapi dengan kita membaca Al-Quran, maka Rasulullah mengatakan jangan banyak dibaca. Wa man tala ayatan min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah kita baca, maka kanat lahu nurun yaumal qiyamah, dia akan dapat cahaya nanti pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau dibaca dan dipelajari? Ini hikmahnya lebih banyak lagi daripada orang yang mendengar, daripada orang yang membaca. Dalam hadis Rasulullah Ahmad Abu Hurairah, ya Rasulullah bersabda, dan di dalam riwayat Muslim Abu Daud juga Rasulullah bersabda. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun min baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaika
wa dzakarahumullahu faman indahu. Apa artinya? Bahwa siapa yang berada di dalam masjid, berjamaah dalam masjid, banyak di dalam masjid, lalu mereka membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, malah ada yang mempelajari Al-Quran. Nah, berarti di antara dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di dalam masjid, illa nazalat alaihimus sakinah. Waktu itu akan diturunkanlah ketenangan jiwa. Diturunkanlah sakinah. Lalu yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat yang paling banyak. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan dikerumuni oleh malaikat yang banyak. Lalu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Malaikat yang ada itu memanggil malaikat-malaikat yang banyak. Apa yang dia katakan? Yaitu, wahai malaikat-malaikat, di sini ada orang membaca Al-Quran. Di sini ada orang mempelajari Al-Quran. Maka mari kita datang ke sini. Itu berarti hikmah dari tilawatil Quran. Turunnya sakinah. Yang kedua, akan itu dikerumuni oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga, akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat. Dan malaikat yang datang bukan sekedar datang, tapi malaikat akan memanggil, yaitu malaikat-malaikat yang lain. Ini ada dua hadis, satu adalah Muslim, dua adalah Abu Daud. Kemudian ada hadis lain, yaitu dari Uqbah bin Amir, Muslim dan Abi Daud yang lain, terjadi di pasar Sufah. Rasulullah berkata kepada itu jamaahnya di pasar Sufah, wahai saudara-saudaraku orang yang beriman, kalau kamu pergi ke pasar Sufah lalu pulang dari sana bisa membawa 2 ekor onta yang gemuk, tapi tanpa itu dibeli, tanpa dirampok, tanpa itu dicuri, kamu bawa 2 ekor onta yang gemuk, maka apakah kamu mau? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Tidak ada yang tidak mau Rasulullah. Kami mau. Karena tidak dibeli onta gemuk 2 ekor itu. Dan itu kami mau. Karena tidak dirampas, tidak dicuri. Maka Rasulullah, limadza lam tadhhabal masajid wa yaqra'ul Quran. Kenapa kamu tidak pergi saja ke masjid? Bacalah itu 1 ayat. Artinya 2 ekor onta diberikan kepadamu. Dan baca itu 2 ayat, 4 ekor onta sudah terbawa untukmu. Begitulah kata Rasulullah perbedaan bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam masjid dan mempelajarinya. Itu adalah diberikan keistimewaan, diberikan hikmah bagi yang membaca dan mempelajarinya. Lalu pertanyaan, kenapa hanya onta? Ya. Sedangkan tadi sakinah yang diturunkan. Maka Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca Al-Quran 1 ayat di masjid, mempelajari ayat itu di masjid bersama, maka Rasulullah katakan 2 ekor onta 1 ayat. Ini adalah dibandingkan dengan harga. Bagaimana harga 1 ekor onta? Kalau ditaruh itu 10 juta, berarti 2 ekor onta 20 juta. Maka orang yang berinfak 20 juta itu, maka diinfakkan sama, artinya orang yang baca 2 ayat, 1 ayat itu adalah sama dengan berinfak 20 juta. Lalu apa hubungnya dengan itu membaca dengan berinfak? Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum an salatihim daimun walladzina ala amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Manusia itu diciptakan dalam keadaan serba gelisah. Digelisahan dikala dia ditimpa oleh malapetaka, maka dia akan gelisah. Tapi dikala dia menerima nikmat, maka kikir akan terjadi. Kecuali orang-orang yang tetap sholat. Kecuali tenang jiwanya bagi orang-orang yang sudah membaca Al-Quran dan berinfak.
Maka dalam ayat surat Al-Ma'arij ialah itu walladzina ala amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Orang yang berinfak diminta ataupun tidak. Nah, berarti infak tidak uang saja. Dengan membaca tadi satu ayat 2 ekor onta, harga 2 ekor onta 20 juta, maka berarti orang berinfak 20 juta. Nah, kalau 20 juta berinfak, inilah ketenangan jiwa yang diberikan oleh itu Allah kepadanya. Sidang jamaah tarawih yang kami hormati, karena itu kami mengajak selesai tarawih silakanlah tuh tadarus, dan selesai tarawih mari kita pelajari ayat itu secara bersama dari anggota tadarus tadi. Maka itu artinya akan membawa ketenangan jiwa. Lebih lagi manusia ini diciptakan di dalam itu kesulitan, nah, di dalam susah payah. Surat Al-Kabad ayat 4 Allah berfirman, yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Jadi berarti sebelum situasi kondisi sekarang yang terjadi, jiwa manusia itu sudah susah payah. Nah, ini dibagi kepada 2 tafsir. Di dalam tafsir Al-Bayan yaitu jilid 3, Rasulullah bersabda, Ad-Dailami, At-Turmuzi, An-Nasai, manusia bersusah payah masalah dunia. Di dalam itu tafsir Ibnu Katsir, manusia jiwanya susah payah dalam masalah ibadah. Kedua-duanya sama bisa dibuktikan. Bagaimana susah payahnya di dunia ini? Kalau dalam situasi sekarang, susah payahnya beli untuk BBM yaitu solar. Banyaknya menumpuk solar di jalan membawa itu manusia akan itu antrian. Dan bukan sekedar itu, malah bagi manusia yang lain, bagi kita yang lain bawa mobil dan kendaraan juga akan itu melalui kemacetan. Ini susah payahnya sekarang. Maka tidak saja dengan itu BBM, kita sudah diciptakan dalam jiwa manusia yang susah payah. Bagaimana susah payahnya membesarkan anak, dan kadangkala dibesarkan dari itu baru lahir, dan bagaimana bukan sekadar baru lahir saja, dibesarkan sampai kuliah malah. Tapi kadang-kadang setelah tamat kuliah lapang kerja tidak ada, bersusah payah lagi orang tua untuk mengkuliahkan anak. Sampai tingkat 1 masih belum ada lapang kerja. Naik tingkat itu lagi ke S2, ya. Lapang kerja masih tidak ada. Sampai ke S3 anak susah payahnya seorang tua, apa dalam keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan. Maka dalam keadaan yang susah payah S3, kadangkala selesai S3 anak menganggur. Ya kenapa? Ya karena lapang kerja kadang tidak ada, kadang tidak cocok, ada lapang kerja tapi tidak cocok dengan itu jurusan yang diambil oleh anak. Ya kadangkala bagaimana? Ya kalau kita tidak nasib yang baik, anak sudah tamat S3 dengan biaya yang susah payah, ya maka orang sudah ada hasilnya. Orang sudah punya S-teler, anaknya sudah berhasil. Tapi kita payah, susah, itu dunianya itu. Jadi mulai dari itu ibu-ibu mengandung, melahirkan, sampai bapak-bapak, sampai mengkuliahkan anak, sampai dapat kerja, itu namanya susah payah masalah dunia. Ini semua kita manusia sudah diciptakan begitu. Apalagi dalam beribadah. Susah payah dalam beribadah. Ini lebih lagi. Nah kenapa? Karena ketika remaja kita lajang, ya kita berhuru-hara, sulit untuk beribadah, apalagi ke masjid. Dan setelah itu berumah tangga, lebih sulit lagi setelah bekerja, rumah tangga bekerja, pulangnya sore, dan kadang sulit untuk ke masjid untuk beribadah. Ini susah payah dalam beribadah. Dan kemudian ditunggu lagi lahir anak, nanti besar anak. Sudah besar anak susah payah lagi ke masjid. Ya. Malah sudah semuanya gede, semuanya sudah menantu. Dan akhirnya apa? Ke masjid tinggal hanya 2 orang, suami istri. Susah payah juga ke masjid. Pergi 1 tinggal 1, pergi keduanya tinggal rumah. Maka ini berarti juga kabat namanya, susah payah untuk beribadah. Dan malah kadangkala sudah tua sama-sama bisa ke masjid, namun kadangkala penyakit ada,
Di saat dia berdiri sholat, ya maka sakit lututnya. Tambah imam membaca ayat dengan panjang lagi, maka di saat itu susah payah juga dalam beribadah. Karena itu carilah ya obat penenang jiwa ini. Susah payah dari masalah dunia, susah payah dalam menghadapi anak, susah payah dalam itu beribadah. Hadapi dengan ketenang jiwa. Apa ketenang jiwa? Seperti yang kita bacakan tadi, dengan membaca Al-Quran satu saja ayat yang dibaca sudah diberikan berlipat ganda. Itu artinya hikmah dari tilawah. Kalau dipelajari tadi satu ayat saja yang dipelajari, diberikan lipat ganda pahala, diberikan nur di hari kiamat. Apalagi dengan dipelajari satu ayat yang dibaca di masjid bersama atau tadrus. Di bulan Ramadan bukan sekedar puasa dan sholat tarawih, adakan tadrus ataupun setidaknya itu di rumah. Tapi ada beda. Siapa yang tadrus di itu masjid, berjamaah dia di masjid, dia baca Al-Quran, kemudian dipelajarinya, ketenangan itu akan terjadi pada itu jiwanya. Jiwa yang susah payah tadi akan itu dapat ketenangan. Dengan apa? Pertama, turun sakinah ke dalam hatinya. Yang kedua, datangnya rahmat, dengan itu mengumumi. Ketiga, datangnya malaikat yang ramai dan memanggil malaikat yang lain. Itulah diantara hikmah tilawatil Quran. Semoga kita diberi kesempatan Allah untuk membaca, untuk itu mempelajari. Bukan itu sekedar baca pelajari, mendengar saja. Coba bayangkan. Dalam muhtar hadis yang kita bacakan tadi, ialah manistama ila ayatin min kitabillah, satu ayat saja didengar orang baca, kita tidak ikut tadrus. Orang yang baca kita mendengar. Kata Rasulullah, kata Ballahu hasan mudha'afah, diberikan pahala yang berlipat ganda, kebaikan yang berlipat ganda. Di dalam Irsyadul Ibad, di dalam itu Zibdatul Wa'izin, keterangan ini ditambah oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan hasanatul mudha'afah? Ialah ketenang jiwa, kata Rasulullah. Barangkali inilah pertemuan kita pada malam hari ini. Para jamaah tarawih, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dalam itu perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.